Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa PKM mata pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 31 Jakarta yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Adapun kelompok kami berjumlah 5 orang, antara lain Ayus Jada Margali, Dinda Oktariana, Gabriel Rifki Sanjaya, Silviana Eka, dan Ufa Ayu Fauzia. Sedangkan guru pamong kami berjumlah 3 orang, yaitu Ibu Asna, Ibu Anissa, dan Ibu Eni. Nah, video ini akan membahas materi kelas 10 mengenai hubungan sosial yang akan disampaikan oleh saudari Ufa. Simak video ini dengan seksama, tonton sampai habis, dan inilah materinya. Pada video pembelajaran ini, materi yang akan disampaikan yaitu tentang hubungan sosial, yaitu materi kelas 10 Sosiologi. Pada materi ini terdapat kompetensi dasar yang mengacu pada KD 3.2 dan KD 4.2. KD 3.2 yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Kemudian ada KD 4.2 yaitu mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial, sehingga mandiri dalam mempersiapkan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Kemudian pada pembelajaran materi tentang hubungan sosial, ada pula tujuan pembelajaran yang harus dimiliki peserta didik. Antara lainnya yaitu peserta didik mampu memahami tipe-tipe tindakan sosial, kemudian memahami konsep interaksi sosial, lalu ada memahami faktor dan cara terjadinya interaksi sosial, kemudian tujuan yang terakhir yaitu memahami dan mengidentifikasi contoh bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Dalam penyampaian materi tentang hubungan sosial kelas 10 ini, guru menggunakan metode pembelajaran yaitu metode daring atau virtual. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan grup WhatsApp, e-learning sekolah, podcast sosiologi untuk didengarkan peserta didik, dan aplikasi Zoom Meeting. Nah, karena kondisi saat ini sedang pandemi, maka dibutuhkan usaha keras untuk menarik peserta didik. Salah satu yang dilakukan guru untuk menarik peserta didik yaitu di tengah penyampaian materi dilakukan ice breaking dengan cara kuis, bermain game seperti kuisis, teka-teki sosiologi, mencocokkan kata dan mencocokkan gambar, contoh-contoh terkait materi. Kemudian dilakukan tanya jawab untuk menjaga fokus peserta didik. Metode pembelajaran yang digunakan guru yaitu metode pembelajaran secara virtual atau daring, perlu juga media pembelajaran sebagai alat bantunya. Media pembelajaran yang digunakan guru dalam penyampaian materi ini antara lain ada PowerPoint, materi, kemudian ada WhatsApp group, podcast sosiologi, sebagai tambahan pengetahuan peserta didik antara untuk mengetahui garis-garis besar materi. Karena media ini mudah digunakan peserta didik serta ringan dalam penyampaiannya. Kemudian ada materi bahan ajar bacaan terkait materi hubungan sosial. Nah, biasanya podcast dan materi bahan ajar ini dikirimi sebelum pertemuan sebelumnya untuk dipelajari peserta didik yang terlampir di e-learning sekolah. Ada metode penilaian guru terhadap peserta didik. Aspek yang dinilai oleh guru terhadap peserta didik antara lain, yang pertama ada aspek afektif, dinilai menggunakan jurnal sikap. Biasanya penilaian absen tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan mengumpulkannya. Kemudian kondusif pada saat guru menjelaskan materi. Kemudian ada aspek kognitif, dinilai menggunakan kuis yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik. Kemudian ada aspek keterampilan atau portofolio, dinilai menggunakan portofolio dan keaktifan siswa. Nah, portofolionya seperti pembuatan mapping, membuat karya cerita tentang pengalaman kehidupan ini merupakan bentuk materi
Tugas yang diberikan guru terhadap peserta didik di SMA Negeri 31 Jakarta kelas 10. Terdapat PG dan soal untuk membuat cerita. Proses pembelajaran, guru menggunakan kuis pada saat penyampaian materi melalui Zoom meeting, kemudian ada teka-teki sosiologi pada saat penyampaian materi, kemudian di akhir pertemuan ada evaluasi proses pembelajaran, yaitu berupa soal 10 pilihan ganda, kemudian ada tugas esai. Gambaran tugas-tugasnya dan bentuk evaluasinya dapat dilihat pada cuplikan berikut ini. Guru pada pertemuan sebelumnya telah memberikan materi bahan ajar berupa bacaan untuk dipelajari peserta didik di rumah. Kemudian ada pula podcast sosiologi untuk membantu peserta didik dalam memahami materi bahan ajar tersebut. Materi tentang hubungan sosial pada pertemuan kali ini. Hubungan sosial sangat erat dengan tindakan sosial yang dilakukan masyarakat dan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Yang pertama ada tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Max Weber merupakan tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada orang lain. Namun, bagaimana jika tindakan sosial mungkin hanya bisa dimengerti oleh individu saja atau subjektif? Menurut Weber, menganjurkan untuk dipelajari melalui penafsiran dan pemahaman interpretative understanding atau Western, pemahaman subjektif. Berikut dapat dipahami dengan tipe-tipe tindakan sosial menurut Max Weber. Ada 4. Yang pertama ada tipe rasionalitas instrumental. Tipe tindakan ini merupakan tindakan sosial yang murni. Tindakan ini seseorang tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya, tetapi juga menentukan nilai dari tujuannya itu sendiri. Yang kedua ada rasionalitas yang berorientasi nilai. Dalam tipe ini, seseorang tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihkan itu merupakan yang paling tepat untuk mencapai tujuannya, ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam tindakan ini yaitu kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat itu sendiri, terutama bagaimana mencapai tujuannya itu sendiri. Tindakan yang ketiga ada tindakan afektif. Tindakan ini merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Tindakan ini sering dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran yang penuh. Luapan perasaan seperti cinta, amarah, ketakutan atau rasa gembira, senang, dan ungkapan-ungkapan perasaan spontan seseorang yang dilakukan tanpa pertimbangan akal budi dan kesadaran penuh, menunjukkan bahwa orang itu sedang menunjukkan tindakan afektifnya. Yang keempat, tindakan tradisional. Tipe tindakan ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan, tanpa menyadari alasan atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Kemudian, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara perorangan, antar kelompok manusia, serta antar perorangan dan kelompok manusia. Pola-pola hubungan interaksi sosial antara lain interaksi sosial antara individu dengan individu atau antar individu. Interaksi sosial dimulai mereka seperti kayak saling menegur, berjabat tangan, berbicara, atau bahkan berkelahi. Kemudian ada interaksi
interaksi sosial antara kelompok sosial dengan kelompok sosial. Interaksi antara kelompok dan kelompok lainnya terjadi sebagai suatu kesatuan, bukan menyangkut pribadi dengan pribadi. Kemudian ada interaksi sosial antara individu dengan kelompok sosial. Interaksi sosial antara individu dan kelompok berbeda-beda sesuai dengan keadaan setiap hubungan itu. Misalnya interaksi antara seorang wasit sepak bola kepada para pemainnya yang bertanding. Wasit tersebut akan menghadapi para pemain sesuai tata cara atau peraturan permainan yang berlaku. Hal tersebut wasit sebagai individu dan para pemainnya sebagai kelompok. Kemudian ada syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Secara harfiah, kontak sosial berarti bersama-sama menyentuh secara fisik. Kontak sosial baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Nah, kontak sosial menjadi syarat pertama terjadinya interaksi sosial di masyarakat. Kontak sosial merupakan hubungan antara beberapa orang yang dilakukan lewat komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya masing-masing dalam kehidupannya. Dalam kontak sosial terbagi menjadi kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial antara lain ada komunikasi. Komunikasi adalah situasi yang menjadikan seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain dan perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang lain. Komunikasi ini adalah situasi yang menjadikan seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak badan, atau sikap dan perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang lain. Terdapat 5 unsur dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kedua, komunikan, orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Ketiga, pesan yang didapat berupa informasi, instruksi, atau perasaan. Keempat, ada media, alat untuk menyampaikan pesan. Kelima, efek pengaruh dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Hal yang ditirunya beragam bentuknya. Misalnya gaya berpakaian, gaya berbicara, bahasa, dan sebagainya. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi kecenderungan imitasi yang lebih mendalam. Kecenderungan keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti merupakan pandangan atau sikap orang lain secara tidak rasional. Secara sederhana, sugesti adalah semacam pandangan, sikap, atau pendapat orang lain yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya. Kemudian ada simpati. Simpati merupakan suatu proses yang menjadikan seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Kemudian ada empati. Empati adalah proses interaksi sosial. Seseorang disertai aksi nyata. Empati lebih perasaan simpati yang mendalam. Empati merupakan wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atas dasar rasa simpatinya. Lanjut ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk yang pertama ada proses asosiatif. Bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Biasanya bentuk-bentuk pada proses asosiatif ini berisikan dengan kegiatan-kegiatan positif atau baik. Kemudian ada proses disosiatif, mengarah pada perpecahan baik individu maupun kelompok. Biasanya proses disosiatif ini berisikan kegiatan-kegiatan negatif atau tidak baik. Kemudian bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Yang pertama ada kerjasama.
Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk asosiatif yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang saling bertentangan sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Ketiga, asimilasi. Asimilasi dapat dirumuskan seperti budaya A ditambah budaya B menghasilkan budaya C. Artinya, percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Proses asosiatif yang keempat ada akulturasi. Dapat dirumuskan seperti budaya A ditambah budaya B menghasilkan budaya AB. Artinya, berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri-ciri kepribadian budayanya masing-masing. Selanjutnya, dalam kerjasama terdapat bentuk kerjasama. Yang pertama ada kerukunan. Kerukunan merupakan kerjasama yang mencakup gotong royong yang dilakukan dalam kepentingan bersama. Contohnya misalnya piket, kerjasama piket siswa-siswa di kelas 10 IPS. Kemudian bentuk kerjasama bergaining. Bergaining ini dapat dikatakan tawar-menawar atau kesepakatan tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Contohnya tawar-menawar barang seperti digambar membeli sarung atau tawar-menawar di pasar dalam membeli sayuran. Kemudian ada bentuk kerjasama kooptasi, proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak organisasi. Contohnya pergantian presiden dalam 5 tahun sekali, pemilihan kelas yang dilakukan setiap pergantian semester, dan lain sebagainya. Kemudian ada bentuk joint venture. Joint venture ini kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Contohnya misalnya kerjasama antara PT Astra Indonesia dan Gojek untuk membuat kerjasama berupa GoFlat. Kemudian ada bentuk koalisi. Kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya beberapa organisasi partai dalam mencalonkan presiden. Nah, di sini ada pergantian ketua OSIS dan MPK setiap tahunnya merupakan bentuk kerjasama kooptasi yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada bentuk akomodasi. Akomodasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada koersif. Koersif merupakan proses akomodasi yang melibatkan tekanan baik psikis maupun pemaksaan fisik dari pihak yang kuat. Biasanya dalam bentuk koersi ini menggunakan paksaan, ancaman, tekanan maupun kekerasan. Contohnya misalnya debt collector yang menagih hutang para kredit motor. Kemudian contoh lainnya misalnya pengemis atau pedagang asongan yang digusur secara paksa oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. Kemudian ada bentuk kompromi. Proses akomodasi dengan cara mengurangi tuntutan. Misalnya kompromi antara anak dan orang tuanya yang dihukum. Kemudian bentuk arbitrasi. Arbitrasi merupakan proses akomodasi yang melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga berasal dari instansi atau lembaga formal. Pihak ketiga ini mengambil keputusan yang bersifat memikat. Contohnya misalnya ada siswa-siswi yang bertengkar dibawa ke ruang BK. Guru BK tersebut merupakan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada bentuk mediasi.
Bentuk ini merupakan proses akomodasi yang melibatkan pihak ketiga, di mana peran pihak ketiga yaitu bersifat netral. Contohnya, guru atau teman kalian ketika menengahi teman-teman kalian yang bertengkar. Kemudian ada bentuk akomodasi konsiliasi, usaha mempertemukan keinginan pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. Nah, dalam bentuk akomodasi konsiliasi ini, pihak ketiganya yang menemukan para pihak-pihak yang bertikai. Kemudian ada bentuk toleransi, sikap saling menghargai perbedaan. Kemudian ada bentuk stalemate, proses akomodasi atau konflik selesai karena kekuatan lawang seimbang. Nah, biasanya pihak-pihak yang bertikai ini enggan untuk menyelesaikan masalahnya. Biasanya dia menyelesaikan karena argumen dari para pihak yang bertikai ini sama-sama kuat. Selanjutnya ada bentuk adjudikasi, proses akomodasi yang melibatkan pengadilan atau proses meja hijau. Contohnya kasus penipuan yang dilakukan di meja hijau, kasus perceraian, kemudian pembagian hak asuh anak, dan lain sebagainya. Kemudian ada bentuk segregasi. Segregasi merupakan upaya saling memisahkan diri antara kedua pihak yang bertentangan. Contohnya misalnya segregasi yang terjadi di Amerika, di mana terdapat pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam berupa hak-haknya, misal seperti hak pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan. Di Amerika dipisahkan dalam beberapa perbedaannya. Kemudian ada bentuk eliminasi. Eliminasi merupakan salah satu pihak mengundurkan diri atas perselisihan yang sedang terjadi karena mengalah. Contohnya misalnya ketika murid-murid di kelas mengajukan pertanyaan, banyak sekali siswa yang mengacungkan tangan. Nah, ketika salah satu seorang murid merasa minder karena banyak sekali ia berpikiran bahwa teman-temannya lebih memiliki jawaban yang bagus darinya. Nah, dalam eliminasi ini si pihak ini mengalah karena minder biasanya. Kemudian bentuk subjugation atau domination, meminta pihak lemah untuk menaati aturan pihak yang kuat. Contohnya misalnya pemerintah yang membuat aturan membayar pajak. Kemudian ada majority rule atau keputusan mayoritas. Nah, keputusan yang diambil dengan suara terbanyak, voting. Misalnya pemilihan kepala desa, pemilihan presiden, pemilihan ketua kelas, atau pemilih voting dalam menyelesaikan kasus-kasus di kelas. Kemudian ada minority consent. Nah, kemenangan kelompok mayoritas ini diterima oleh kelompok minoritas. Nah, kelompok minoritas ini tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk bekerja sama terhadap kelompok yang mayoritas. Kemudian ada bentuk konversi. Salah satu pihak yang berkonflik mengalah sehingga ia mau menuruti keinginan pihak lawannya. Kemudian ada gencatan senjata. Gencatan senjata merupakan penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya gencatan senjata yang terjadi di Palestina dengan Israel. Nah, biasanya penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu dilakukan karena telah terjadi korban yang banyak, kemudian pemasokan kebutuhan bahan pangan habis, perayaan hari-hari besar biasanya dilakukan gencatan senjata. Nah, di sini ada proses evaluasi dalam
submateri yang baru saja Ibu jelaskan. Yang pertama, cocokkan gambar dengan jawaban Anda. Yang pertama jawabannya D, ketiga A, kedua A. Selanjutnya ada bentuk asimilasi. Contoh asimilasi misalnya cara berpakaian wanita perempuan pada era saat ini dengan era dulu berbeda. Dahulu perempuan menggunakan kebaya. Sekarang setelah mengadopsi nilai-nilai budaya luar, perempuan saat ini menggunakan beberapa model pakaian dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya misalnya memakai jeans, dress, rok, blazer, kemeja, dan lain sebagainya. Kemudian ada musik dangdut, merupakan bentuk asimilasi. Contoh asimilasi karena musik dangdut diadopsi dari musik India dan budaya musik Melayu. Kemudian ada pernikahan campuran atau amalgamasi. Dalam asimilasi terdapat faktor pendorong terjadinya asimilasi. Yang pertama ada toleransi, kedua kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, ketiga sikap menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya, keempat sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, kelima persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal, keenam perkawinan antara kelompok yang berbeda-beda budayanya. Dalam asimilasi terdapat pula faktor penghambatnya. Di antara lain terisolasi dalam kehidupan suatu golongan tertentu, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, perasaan takut terhadap kebudayaan yang dihadapi, perbedaan warna kulit, in-group feeling atau perasaan yang kuat terhadap kelompok atau golongannya sendiri, gangguan dari yang berkuasa, perbedaan kepentingan yang menjadikan adanya pertentangan. Selanjutnya ada akulturasi. Nah, di sini bentuk memakai budaya memakan mie menggunakan sumpit. Sumpit merupakan budaya yang dihasilkan dari budaya luar. Kemudian ada budaya angpau. Angpau ini merupakan budaya dari Tionghoa yang dilaksanakan pada hari-hari besar atau tahun baru Cina. Nah, pada saat hari raya Lebaran, angpau ini digunakan untuk THR. Kemudian ada faktor pendorong terjadinya akulturasi. Yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang formal, yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan keinginan untuk maju. Kemudian ada toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sistem terbuka pada lapisan masyarakat, adanya penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, adanya orientasi ke masa depan. Sedangkan faktor penghambatnya terjadi akulturasi diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan yang lambat, sikap masyarakat yang masih tradisional, adanya kepentingan yang telah tertanam kuat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau budaya-budaya baru, adanya hambatan yang bersifat ideologis, kemudian ada adat atau kebiasaan. Selanjutnya ada evaluasi pada materi yang tadi dijelaskan. Lagu Lati atau Weird Genius Vetsara Sejira merupakan lagu yang menggunakan instrumen musik tradisional dan EDM. EDM ini merupakan musik luar negeri. Lirik lagunya terdapat bahasa Jawa dan Inggris. Perpaduan tersebut merupakan bentuk
asimilasi atau akulturasi. Asimilasi salah karena budaya A dengan budaya B menghasilkan budaya baru. Jawabannya akulturasi karena lagu tersebut tidak menghilangkan ciri-ciri dari musik tradisional dan musik EDM-nya, dan liriknya dengan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada proses yang disosiatif. Yang pertama ada persaingan, kedua ada kontravensi, ketiga ada konflik. Persaingan merupakan proses sosial ketika seorang perorangan atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Kemudian kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan konflik, ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang, yaitu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Kemudian ada konflik. Konflik merupakan suatu proses sosial ketika orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang disertai ancaman atau kekerasan. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari proses yang asosiatif. Ini merupakan contoh kontravensi, biasanya rasa dendam terhadap seseorang yang disembunyikan. Kemudian ada pertentangan atau persaingan. Kemudian ada konflik. Selanjutnya ada teka-teki sosiologi untuk mengevaluasi pembelajaran pertemuan tentang interaksi sosial. Satpol PP yang menggusur dengan paksaan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan karena mengganggu tata tertib berjalan kaki dengan disebut dengan bentuk akomodasi. Kata kunci dari K, koersi. Kemudian ada Anis tidak suka dengan Fajar karena ia merasa tersaingi. Nilai ulangan hariannya lebih rendah dari Fajar. Suatu ketika Anis menyebarkan berita hoaks ke temannya kalau Fajar mendapat kunci jawaban ulangan harian yang membuat nilainya bagus. Bentuk disosiatif tersebut merupakan kontravensi karena terdapat perasaan yang tidak suka terhadap seseorang. Kemudian yang nomor 3, hanya membeli baju di pasar Senen dengan harga 30 baju mendapat 2 baju, namun hanya membeli baju harganya 20k. Kemudian Anya menawarkan ia ingin membeli baju tapi dengan syarat menurunkan harga baju tersebut. Merupakan bentuk akomodasi bargaining atau tawar-menawar. Bentuk interaksi sosial mengarah pada hal-hal yang positif, yaitu bentuk proses asosiatif. Mendaftar ajang MasterChef Indonesia merupakan bentuk disosiatif persaingan. Pertanyaan yang terakhir, penggunaan kata sorry atau thank you pada anak remaja zaman sekarang untuk menggantikan kata maaf dan terima kasih, sehingga ketika melakukan kesalahan atau mengucapkan rasa terima kasihnya pada menggunakan bahasa Inggris dalam pengucapannya. Perilaku tersebut merupakan bentuk asosiatif asimilasi. Selesai sudah materi tentang hubungan sosial yang menjelaskan tentang tindakan sosial dan interaksi sosial. Terakhir, dapat kesimpulan dan saran pada saat menjelaskan materi tentang hubungan sosial kepada peserta didik
kelas 10 di SMA Negeri 31 Jakarta. Kesimpulannya, pada pembelajaran ini membahas materi tentang hubungan sosial yang menjelaskan kaitannya dengan tindakan sosial dan interaksi sosial. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu memahami konsep hubungan sosial, tindakan sosial, dan interaksi sosial, serta mampu mengidentifikasi bentuk dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang dilakukan berupa tanya jawab atau kuis di setiap sub-sub bab materi dan penugasan sebagai evaluasi pembelajaran. Media yang digunakan berupa penyajian PowerPoint yang dijelaskan melalui Zoom Meet, kemudian podcast, dan materi bahan bacaan yang dibuat oleh guru. Penilaian pembelajaran berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan dengan pemberian kuis-kuis teka-teki sosiologi pada saat di akhir penyampaian materi dan penugasan soal pilihan ganda. Saran dalam pembelajaran pertemuan ini, semoga untuk pembelajaran selanjutnya peserta didik lebih aktif ketika ingin bertanya terkait materi yang tidak dipahaminya. Sekian penjelasan materi tentang hubungan sosial kelas 10. Video ini diperuntukkan untuk laporan kegiatan PKM mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta yang melaksanakan kegiatan PKM-nya di SMA Negeri 31 Jakarta. Sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.